Hai Sobat Pembelajar, selamat bertemu kembali pada seri PNBP, bersama saya, Pedia. Pada seri keempat atau seri terakhir ini, kita akan belajar mengenai pemeriksaan PNBP. Materi ini akan disampaikan oleh Sobat Belajar kita, Mbak Wike. Apa kabar Mas Pedia? Apa kabar Sobat Pembelajar? Semoga sehat terus di masa pandemi ini. Pada video keempat, atau video terakhir ini, kita akan membahas mengenai pemeriksaan PNBP, dimulai dari materi pertama, yaitu pendahuluan, dilanjutkan dengan pembahasan materi yang kedua, dasar pemeriksaan PNBP, pembahasan materi ketiga, pelaksanaan pemeriksaan PNBP, dan pembahasan terakhir yang keempat, yaitu hasil pemeriksaan PNBP. Kita akan membahasnya satu persatu. Pendahuluan. Instansi pengelola PNBP dan mitra instansi pengelola PNBP memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap rupiah hak negara yang berasal dari PNBP dapat disetorkan ke kas negara secara tepat waktu dan tepat jumlah. Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, di samping memiliki tanggung jawab menyusun kebijakan di bidang PNBP, sesuai undang-undang, memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan PNBP. Menteri Keuangan dan pimpinan instansi pengelola PNBP berkewajiban mengoptimalkan fungsi pengawasan PNBP dalam lingkup tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang selanjutnya dapat didukung melalui kegiatan pemeriksaan PNBP. Pemeriksaan PNBP merupakan kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan/atau keterangan lain, serta kegiatan lainnya dalam rangka pengawasan atas kepatuhan pemenuhan kewajiban PNBP berdasarkan peraturan perundang-undangan PNBP. Pemeriksaan PNBP bertujuan untuk menguji kepatuhan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PNBP oleh wajib bayar, serta pemenuhan ketentuan perundang-undangan di bidang PNBP. Dasar pemeriksaan PNBP. Pemeriksaan PNBP dilakukan oleh instansi pemeriksa. Pemeriksaan PNBP dapat dilakukan atas permintaan Menteri Keuangan dan/atau pimpinan instansi pengelola PNBP. Permintaan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat setingkat di bawah Menteri Keuangan dan/atau pimpinan instansi pengelola PNBP. Pemeriksaan PNBP dilakukan terhadap wajib bayar, instansi pengelola PNBP, atau mitra instansi pengelola PNBP. Terhadap wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP terutang, atas permintaan pimpinan instansi pengelola PNBP, dapat dilakukan pemeriksaan PNBP oleh instansi pemeriksa. Permintaan pimpinan instansi pengelola PNBP dilakukan berdasarkan: pertama, hasil pengawasan instansi pengelola PNBP terhadap wajib bayar yang bersangkutan. Kedua, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP. Dan atau ketiga, permohonan keringanan PNBP terutang. Dalam hal tertentu, Menteri Keuangan dapat meminta instansi pemeriksa melakukan pemeriksaan wajib bayar yang menghitung sendiri kewajiban PNBP. Hal tertentu termasuk: pertama, adanya indikasi ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, adanya indikasi kerugian negara dan/atau unsur tindak pidana. Dan atau ketiga, adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PNBP secara tunai. Dalam hal tertentu, Menteri Keuangan dan/atau pimpinan instansi pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa melakukan pemeriksaan PNBP terhadap wajib bayar yang kewajiban PNBP-nya dihitung instansi pengelola PNBP atau dihitung mitra instansi pengelola PNBP. Hal tertentu termasuk: pertama,
adanya permintaan koreksi surat tagihan PNBP. Kedua, adanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran secara tunai. Dan atau ketiga, adanya pemohonan keringanan PNBP. Menteri Keuangan dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap instansi pengelola PNBP. Permintaan berdasarkan: pertama, adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Kedua, adanya indikasi kerugian negara dan atau indikasi unsur tindak pidana. Ketiga, hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Dan atau keempat, hasil pengawasan Menteri Keuangan. Menteri Keuangan dan atau pimpinan instansi pengelola PNBP dapat meminta instansi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan PNBP terhadap mitra instansi pengelola PNBP. Permintaan berdasarkan: pertama, indikasi pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PNBP. Kedua, indikasi kerugian negara dan atau indikasi unsur tindak pidana. Dan atau ketiga, hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Pelaksanaan pemeriksaan PNBP. Dalam pelaksanaan pemeriksaan PNBP, instansi pemeriksa mempunyai tugas, paling sedikit meliputi hal-hal berikut. Pertama, menyerahkan surat tugas. Kedua, menjelaskan maksud dan tujuan pemeriksaan. Ketiga, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Keempat, memberitahukan secara tertulis. Tugas instansi pemeriksa selanjutnya adalah: kelima, mengembalikan barang bukti dan dokumen pendukung lainnya yang dipinjam. Keenam, mengikuti pembahasan temuan hasil pemeriksaan. Ketujuh, menatausahakan kertas kerja pemeriksaan dan berita acara pembahasan, serta membuat laporan hasil pemeriksaan. Dan terakhir kedelapan, merahasiakan segala sesuatu yang diketahui. Dalam pelaksanaan pemeriksaan PNBP, instansi pemeriksa mempunyai kewenangan paling sedikit. Pertama, memeriksa dan atau meminjam barang bukti. Kedua, meminta keterangan dan atau bukti yang diperlukan. Ketiga, memasuki tempat diduga menyimpan dokumen, uang, barang. Keempat, mengakses dan atau mengunduh data elektronik. Dan terakhir kelima, kewenangan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam kondisi tertentu, instansi pemeriksa dapat dibantu dan atau mengikut sertakan pihak lain dalam pelaksanaan pemeriksaan. Pihak lain wajib merahasiakan yang diketahui atau diberitahukan kepada pihak lain dan kepada pemeriksa mengenai data instansi pengelola PNBP, mitra instansi pengelola, dan atau wajib bayar, kecuali terhadap menteri dan atau pimpinan instansi pengelola PNBP, yang meminta pemeriksaan, atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Wajib bayar, instansi pengelola PNBP, atau mitra instansi pengelola PNBP yang diperiksa, memiliki hak paling sedikit. Pertama, meminta surat tugas. Kedua, meminta penjelasan maksud dan tujuan. Ketiga, meminta penjelasan hak dan kewajiban. Keempat, meminta pengembalian barang bukti dan dokumen. Kelima, mengetahui hasil pemeriksaan. Dan terakhir keenam, meminta memperlihatkan surat perubahan tim pemeriksa. Jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan, paling lama 60 hari kerja, sejak diterimanya surat tugas oleh wajib bayar instansi pengelola PNBP atau mitra instansi pengelola PNBP. Wajib bayar, instansi pengelola PNBP, atau mitra instansi pengelola PNBP, wajib memberikan, memperlihatkan, dan atau menyampaikan dokumen, keterangan, dan atau bukti lain yang diminta oleh instansi pemeriksa.
Kemungkinan-kemungkinan atas permintaan dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Dalam hal tertentu, jangka waktu pelaksanaan pemeriksaan PNBP dapat diperpanjang paling lama 60 hari kerja oleh instansi pemeriksa. Perpanjangan jangka waktu pemeriksaan diberitahukan secara tertulis oleh instansi pemeriksa kepada instansi yang meminta pemeriksaan. Hasil pemeriksaan PNBP. Instansi pemeriksa wajib menyampaikan secara tertulis temuan hasil pemeriksaan PNBP kepada wajib bayar, instansi pengelola PNBP, atau mitra instansi pengelola PNBP yang diperiksa. Instansi pemeriksa wajib menyampaikan temuan hasil pemeriksaan PNBP paling lambat 14 hari kerja setelah berakhirnya kegiatan pemeriksaan. Wajib bayar, instansi pengelola PNBP, atau mitra instansi pengelola PNBP yang diperiksa, wajib menyampaikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan PNBP, paling lambat 14 hari kerja sejak penyampaian temuan pemeriksaan diterima. Dalam hal dibutuhkan tambahan waktu, wajib bayar, instansi pengelola PNBP, atau mitra instansi pengelola PNBP yang diperiksa mengajukan permohonan perpanjangan waktu kepada instansi pemeriksa sebelum 14 hari kerja berakhir. Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja sejak surat tanggapan atas temuan hasil pemeriksaan PNBP diterima oleh instansi pemeriksa, atau kondisi tambahan waktu 14 hari kerja, atau kondisi tambahan waktu 7 hari kerja, instansi pemeriksa memberitahukan secara tertulis konsep laporan hasil pemeriksaan kepada Menteri Keuangan atau pimpinan instansi pengelola PNBP yang meminta pemeriksaan PNBP. Berdasarkan penyampaian konsep laporan hasil pemeriksaan secara tertulis dari instansi pemeriksa, Menteri Keuangan, atau pimpinan instansi pengelola PNBP yang meminta pemeriksaan PNBP, menyelenggarakan pembahasan temuan hasil pemeriksaan, dan atau tanggapan, dalam jangka waktu paling lambat 21 hari kerja, sejak pemberitahuan secara tertulis diterima. Instansi pemeriksa wajib membuat laporan hasil pemeriksaan paling lambat 10 hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara pembahasan akhir konsep laporan hasil pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan dan atau pimpinan instansi pengelola PNBP. Menteri Keuangan, pimpinan instansi pengelola PNBP, dan pimpinan instansi pemeriksa wajib menatausahakan laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan wajib ditindaklanjuti oleh Menteri Keuangan dan atau pimpinan instansi pengelola PNBP yang meminta pemeriksaan PNBP. Menteri Keuangan atau pimpinan instansi pengelola PNBP yang meminta pemeriksaan PNBP menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan paling lambat 10 hari kerja sejak laporan hasil pemeriksaan diterima. Tindak lanjut tersebut meliputi instansi pengelola PNBP menyampaikan secara berkala laporan atas tindak lanjut penyelesaian laporan hasil pemeriksaan kepada instansi pemeriksa dan Menteri Keuangan. Berdasarkan laporan, instansi pemeriksa dan Menteri Keuangan melakukan monitoring dan evaluasi atas perkembangan tindak lanjut penyelesaian laporan hasil pemeriksaan. Demikianlah penjelasan materi keempat, atau materi terakhir pada seri PNBP. Terima kasih telah menonton seluruh video seri PNBP. Sampai berjumpa pada materi-materi keuangan negara selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.